Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Cerita Guru. Kali ini kita masih membahas di kelas 6, yaitu tema 2, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Nah, seperti biasa, kita akan merangkum ke depannya selama beberapa menit subtema 2 ini, maka perhatikan dengan baik-baik. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan di buku tema 2, subtema 2 halaman 44. Di situ ada teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi, setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, tentunya rakyat harus dapat mempertahankan kemerdekaan. Sama halnya dulu para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, tentunya banyak usaha-usaha perebutan kembali wilayah Indonesia untuk dijajah. Berikut ini perjuangan rakyat Indonesia setelah pembacaan teks proklamasi Indonesia yang terjadi di berbagai daerah. Maaf, itu ada typo sedikit ya. Oke, kita kembali ke teksnya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi, pada intinya, Indonesia setelah melakukan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Belanda yang dulu pernah menjajah Indonesia itu kembali ke tanah air. Nah, Belanda itu tidak sendirian kali ini, melainkan membawa teman-temannya, yaitu yang disebutnya pasukan sekutu. Pasukan sekutu ini mencoba untuk membantu Belanda agar Belanda dapat kembali menguasai Indonesia. Namun, rakyat Indonesia yang saat itu telah merdeka tidak serta-merta menyerahkan kembali kedaulatan Republik Indonesia ini secara cuma-cuma kepada Belanda. Nah, di sini Indonesia pun melawan dengan beberapa pertempuran yang terjadi dan beberapa perjanjian-perjanjian yang dilakukan agar Indonesia tetap merdeka, yang alhamdulillah sampai sekarang Indonesia pun tetap merdeka. Oke, yang pertama yaitu ada pertempuran di Surabaya. Pertempuran Surabaya ini dikenal juga dengan Hari Pahlawan. Nah, setiap tanggal 10 November ini akan diperingati sebagai Hari Pahlawan, yaitu untuk mengenang pertempuran di Surabaya. Selanjutnya ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini terjadi akibat sekutu ingin membebaskan tawanan Belanda. Jadi, mereka memberitahu bahwa mereka ingin membebaskan tentara Belanda. Namun, ketika Indonesia memberikan kesempatan untuk mereka membawa tawanan Belanda yang ditawan oleh tentara Indonesia, mereka malah mempersenjatai tawanan-tawanan tersebut, yang akibatnya tawanan tersebut melakukan perlawanan kepada rakyat Indonesia. Kemudian rakyat Indonesia pun yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman bersama pasukannya berhasil untuk menangkap musuh yang saat itu terkurung, karena Jenderal Sudirman menggunakan taktik gelar supit urang. Untuk mengenang pertempuran ini, didirikanlah Monumen Pelagaan Ambarawa atau Monumen Palagaan Ambarawa. Untuk selanjutnya yaitu Bandung Lautan Api. Peristiwa ini masih berkaitan dengan sekutu yang ingin menjadikan kota Bandung sebagai markas strategis tentara sekutu. Namun, karena rakyat Indonesia tidak merelakan Bandung ini menjadi pusat pemerintahan mereka, kemudian para pejuang menyuruh rakyat Indonesia untuk mengungsi sementara ke tempat lain. Dan dari batas-batas terluar kota Bandung dibumi hanguskan atau dibakar. Makanya peristiwa ini disebut juga Bandung Lautan Api. Kemudian, selain dari peperangan juga, Indonesia melakukan perjanjian-perjanjian dengan Belanda, yaitu salah satunya Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini sebagai pengakuan Belanda atas wilayah Indonesia. Namun setelah dilakukannya perjanjian, Van Mook menyatakan Belanda tidak terikat lagi perjanjian tersebut, mengakibatkan pertempuran yang disebut agresi militer Belanda pertama. Nah, isi perjanjiannya itu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto atau secara fakta
bahwa wilayah Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi belum dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Kemudian yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Kemudian ada Perjanjian Renville. Nah, Perjanjian Renville ini dilaksanakan di kapal perang tentara Amerika Serikat yang bernama Renville. Perjanjian ini ditengahi oleh Amerika Serikat, Australia, dan Belgia yang dilakukan di kapal perang Amerika Serikat yang membuat Belanda mengakui beberapa wilayah Indonesia, batas wilayahnya, serta Indonesia menarik pasukan bersenjatanya yang ada di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Nah, kapal Amerika tersebut bernama Renville, yang hasil perundingannya sebagai berikut. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah keanggotaannya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian ada Perjanjian Romroyan. Nah, Perjanjian Romroyan ini itu diambil dari dua pemimpin delegasinya, yaitu Muhammad Rom dan Herman van Royen, menjadi Perjanjian Romroyan yang menghasilkan tiga kesepakatan, yaitu Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilyanya, pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB, kemudian yang kedua, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, yang ketiganya, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua para tawanan perang. Nah, setelah dari tiga perjanjian tersebut, perjanjian yang selanjutnya yaitu Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Pertemuan ini dilakukan setelah 3 pertemuan sebelumnya yang berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada waktu itu. Jadi tidak lagi di bawah bayang-bayang pemerintahan Belanda. Hasil dari konferensi Meja Bundar ini yaitu yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka yang berdaulat atau Republik Indonesia Serikat, RIS itu ya. Kemudian yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Kemudian yang ketiga akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Kemudian yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsensi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambilan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia. Baik, setelah kita membahas tentang peperangan tadi, maka kita beralih ke zaman yang sekarang. Maka setelah Indonesia merdeka, kita wajib untuk menjaga kepersatuan dan kesatuan. Nah, salah satunya yaitu ada teks kami berbeda namun kami bekerja sama. Nah, teks ini bercerita tentang permainan rangku alu bersama beberapa teman lainnya. Tentunya permainan ini juga dapat menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Seperti yang dicontohkan oleh anak-anak berikut ini. Untuk videonya nanti akan dibagikan di link deskripsi. Dan teks tersebut silakan dibaca sebaik-baiknya. Kemudian kita berfokus ke kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicaraan atau penulis yang terdiri
atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Nah, ciri-ciri kalimat efektif tersebut adalah yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Apa sih itu SPOK? Nah, tadi disinggung juga tentang unsur subjek dan predikat. Nah, SPOK itu yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misal, dalam satu kalimat terdapat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Aku membeli mainan di pasar. Nah, untuk aku itu subjek. Bisa aku, bisa kamu, bisa Dayu, bisa siapa. Nah, itu subjek. Kemudian ada kata predikat. Predikat ini sesuatu yang dilakukan seperti membeli, memakan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga objek. Objek itu merupakan sebuah benda atau orang yang diberikan perlakuan seperti mainan atau makanan atau kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian di pasar. Nah, ketika dalam satu rangkaian kalimat aku membeli mainan. Nah, keterangan ini menunjukkan bahwa mainan itu dibelinya di tempat mana atau letaknya ada di mana. Atau keterangan-keterangan lain seperti barang ini rusak. Nah, keterangannya oleh siapa dan contoh lain sebagainya. Nah, kalimat efektif ini bisa dibuka pada buku tema 2, subtema 2, halaman 46. Untuk selanjutnya yaitu ada tari indang. Tari indang ini dapat dipelajari gerakannya melalui buku tema 2, subtema 2 di halaman 55 sampai 58 dan di halaman 87 sampai 90. Untuk mempraktekannya, mari kita lihat di video YouTube yang ada di link deskripsi. Oke. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri hewan. Ciri-ciri hewan, kemarin di subtema 1 kita sudah belajar cara tumbuhan mempertahankan diri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara hewan mempertahankan diri dari pemangsanya. Namun sebelum ke cara hewan mempertahankan diri, kita terlebih dahulu untuk mengamati ciri-ciri hewan yang ada di sekitar kita. Salah satunya yaitu bebek. Nah, bebek ini yang dari atas ya, kita lihat ada memiliki mata, kemudian paruh, bulu, sayap, ekor, perut, kaki, maupun selaput kaki. Kenapa bebek memiliki selaput kaki? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, ini merupakan gambar kadal. Nah, kadal ini memiliki lubang hidung, mulut, mata, gendang telinga, kaki, kulit yang bersisik, kloaka, jari, ekor yang panjang. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ikan. Ikan memiliki mulut, memiliki mata, tutup insang, sirip dada, dan lain sebagainya ya, sampai ke ekor. Silakan perhatikan. Kemudian ada juga ayam. Ayam memiliki kepala, memiliki leher, memiliki paruh, bahu, sayap, dan lain-lain. Nanti silakan dibaca lagi ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri bebek. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang bebek ya. Ini bisa kalian buka juga di buku tema 2, subtema 2 halaman 49, yaitu ciri bebek disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Nah, bebek ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bebek hidup di darat saat mencari makan di air. Karena
makanan bebek itu biasanya seperti keong dan lain sebagainya, maka tak jarang juga bebek masuk ke dalam air atau ke yang berlumpur. Kemudian bulunya dilapisi minyak agar dapat mengapung di air. Kalian dapat mencobanya dengan menuangkan sedikit minyak ke dalam air. Maka si minyak itu akan mengapung di dalam air karena minyak dan air itu tidak dapat bersatu. Akibatnya bebek yang memiliki lapisan minyak dalam bulunya akan mengapung di dalam air dan tidak tenggelam. Oke, yang selanjutnya kakinya memiliki selaput agar memudahkan ia berenang dan berjalan di lumpur. Nah, selaput ini berfungsi untuk berenang dan berjalan di air. Nah, ini gambar bebek-bebek yang sedang ada di sawah. Tadi, bebek itu dapat berjalan di lumpur dan di air. Paruh bebek yang panjang dan lebar berfungsi untuk mencari makan di lumpur. Nah, paruhnya ini dapat memisahkan antara makanan yang dia cari dengan lumpur. Jadi yang ditelan oleh bebek itu tidak bersama lumpur, namun lumpurnya juga dikembalikan lagi keluar. Oke, kita lanjutkan ke halaman 69 sampai 70. Di sini ada hyena adalah hewan yang paling pintar di dunia. Nah, ini gambar hyenanya. Judul tersebut diambil dari pernyataan Dr. Sarah Benson Amram. Beliau menyebutkan bahwa hyena ini merupakan hewan yang paling pintar di dunia. Silakan dibaca ya. Selanjutnya, kita beralih ke halaman 71. Di sini ada kamuflase. Kamuflase merupakan penyesuaian diri hewan dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Nah, ini ada contohnya, belalang ini sedang berada di daun. Bentuk tubuhnya yang sama dengan daun ini memudahkan belalang untuk menghindari para pemangsanya. Kadang-kadang ketika kita bertemu dengan belalang ini pun juga akan tidak sadar bahwa di situ ada belalang karena warna dan bentuknya pun hampir sama. Kemudian ini juga sama ya, belalang. Nah, sesuai warnanya, jadi ada yang belalang warna hijau, dia memilih untuk bertempat di daun yang hijau. Kemudian belalang yang berwarna coklat, dia memilih untuk di tempat daun-daun yang kering. Ini ya belalangnya, ini belalangnya, ini belalang, dan yang ini yang belalangnya. Sekilas memang kelihatannya itu sama saja daun. Namun jika kita sentuh maka dia akan bergerak. Kemudian cara mempertahankan diri selanjutnya yaitu mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah menjadi hijau, menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Jadi, bunglon itu bisa merubah warna tubuhnya. Nah, seperti ini ya. Jadi menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya. Kemudian ketika dia berpindah ke pohon, maka dia akan merubah warna tubuhnya seperti pohon tersebut. Kemudian ketika kita mencoba bereksperimen dengan warna yang lain, seperti misalnya kacamata yang berwarna ungu atau merah muda ini, dia akan mengikuti warna kacamata tersebut.
Nah, itu keistimewaan dari bunglon atau hewan-hewan yang bertahan hidup dengan cara mimikri. Kemudian ada hewan yang bertahan hidup dengan cara autotomi. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Jadi jangan kaget ketika cicak itu ketika ada predator yang akan memakannya, cicak itu merelakan ekornya untuk putus. Nah, guna ekornya diputuskan itu bertujuan untuk mengelabui pemangsanya. Jadi fokus dari pemangsanya itu tidak kembali ke cicak namun ke ekornya tersebut. Ketika dilepaskan, ekor cicak ini akan bergerak-gerak. Kemudian selanjutnya, masih di halaman 72, hewan melindungi dirinya dengan menggulungkan diri. Nah, hewan yang menggulungkan diri ini seperti terenggiling ataupun landak, mereka ini memiliki pertahanan diri. Nah, terenggiling ini memiliki kulit luar yang keras, kulit punggung yang keras. Oleh sebab itu, kulitnya ini mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Sama seperti landak yang menggulungkan diri dengan memiliki duri-duri yang tajam dan keras di bagian punggungnya. Nah, ini terenggiling ya. Di Indonesia pun ada, namun keberadaannya sekarang ini langka. Makanya terenggiling ini termasuk hewan yang dilindungi. Kemudian yang terakhir, dalam perlindungan diri hewan, dalam kehidupannya, hewan setiap harinya pasti antara memakan dan dimakan. Oleh karena itu, hewan diberikan kelebihan agar dapat bertahan hidup, yaitu seperti yang pertama, siput memiliki rumah atau cangkang yang agak keras. Rumah atau cangkangnya ini memungkinkan siput untuk menyelamatkan diri dari pemangsanya masuk ke dalam cangkang tersebut. Kemudian yang kedua ada walang sangit. Walang sangit ini memiliki bau yang dapat mengganggu penciuman pemangsanya. Bau tersebut dapat dikeluarkan saat terancam. Nah, jika kalian pernah pergi ke sawah, kemudian tiba-tiba tercium bau yang tidak sedap, nah itu merupakan bau dari walang sangit. Walang sangit ini juga merupakan hama dari padi. Jadi makanannya itu padi. Kemudian yang ketiga ada cumi-cumi atau sontong dan lain sebagainya. Jika mereka terancam, maka akan mengeluarkan tinta berwarna hitam pekat untuk mengelabui musuhnya. Oke, sekian penjelasan hari ini. Jika ada yang masih belum dimengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kemudian aktifkan tanda loncengnya. Dan silakan bagikan ke teman-teman kalian jika ini bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.